Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 8. Pagi ini kita masih belajar pada bab 5 sistem persamaan linier dua variabel dengan submateri menentukan penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel. Kita akan belajar mengenai penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel atau yang kita singkat SPLDV. Perlu kamu ketahui, tidak semua sistem persamaan linier dua variabel memiliki penyelesaian. Ada yang memiliki penyelesaian, ada yang tidak. Kita bahas yang pertama, yaitu SPLDV yang memiliki penyelesaian tunggal. Maksudnya kalau ada sebuah SPLDV yang kalau kita kerjakan dengan metode eliminasi atau substitusi, kita peroleh penyelesaiannya. Kita dapatkan nilai E, kita dapatkan pula nilai Y. Atau boleh juga digunakan huruf lain. Mana yang duluan diletakkan? Yang duluan adalah huruf yang di susunan abjad lebih dulu. Kamu lihat di situ E kan di abjad lebih dulu daripada Y, maka E diletakkan lebih dulu daripada Y. Selanjutnya SPLDV yang tidak memiliki penyelesaian dengan syarat A1 banding A2 sama dengan B1 banding B2 tetapi tidak sama dengan C1 banding C2. Kalau SPLDV ini kita kerjakan dengan metode eliminasi atau substitusi, maka semua variabel itu huruf ya, semua variabelnya akan hilang dan menimbulkan pernyataan akhir yang bernilai salah. Contohnya 0 sama dengan 3, salah kan? Maka jenis SPLDV seperti ini kita katakan dia tidak memiliki penyelesaian. Selanjutnya yang ketiga, yaitu SPLDV yang memiliki penyelesaian tak terhingga banyaknya. Syaratnya A1 banding A2 sama dengan B1 banding B2 sama dengan C1 banding C2. Jika kita kerjakan dengan metode eliminasi atau substitusi, semua variabelnya juga hilang. Variabel tadi huruf ya, jadi semua hurufnya hilang. Tapi menimbulkan pernyataan akhir yang bernilai benar. Contohnya 0 sama dengan 0. Benar kan? Maka jenis SPLDV yang seperti ini kita katakan dia memiliki penyelesaian yang tak terhingga banyaknya. Sekarang kita bahas contoh soal. Bagaimana bentuk SPLDV yang memiliki penyelesaian tunggal? Perhatikan contoh berikut ini. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel X ditambah 3Y sama dengan negatif 2, 2X dikurang Y sama dengan 10. Kita lakukan, kita lihat kembali. X ditambah 3Y sama dengan negatif 2, kita sebut dia persamaan 1. Sedangkan 2X dikurang Y sama dengan 10, kita katakan dia persamaan kedua. Selanjutnya kita lakukan metode eliminasi. Masih ingat eliminasi? Eliminasi artinya menghilangkan salah satu huruf. Ya. Kita lihat, kita tuliskan kembali persamaannya X tambah 3Y sama dengan negatif 2, 2X dikurang Y sama dengan 10. Ibu ingin mengeliminasi huruf X, maka ibu tetapkan pengali. Persamaan yang di atas ibu kali dengan 2, persamaan yang di bawah ibu kali dengan 1. Maka X dikali 2 sama dengan 2X, 3Y dikali 2 sama dengan 6Y, negatif 2 dikali 2 sama dengan negatif 4. Baris yang di bawahnya 2X dikali 1 sama dengan 2X, negatif Y dikali 1 sama dengan negatif Y, 10
dikali 1 sama dengan 10. Supaya hilang variabel X-nya, maka kita kurangkan. 2X dikurang 2X hasilnya 0. 6Y dikurang negatif Y. Kita lihat angkanya, dilihat ya. 6 dikurang negatif 1. Bertemu dua tanda negatif kan berubah jadi positif dia. Jadi 6 tambah 1 dapatnya 7. 7 apa? 7Y. Sama dengan negatif 4 dikurang 10. Hasilnya negatif 14. Maka Y sama dengan negatif 14 dibagi 7. Y sama dengan negatif 2. Dari mana negatif 2? Tadi negatif dibagi positif, hasilnya negatif. 14 dibagi 7 dapatnya 2. Maka Y sama dengan negatif 2. Sekarang kita akan mencari nilai X. Substitusikan Y sama dengan negatif 2 ke persamaan 1. Sebenarnya terserah kita, boleh substitusi ke persamaan 1, boleh juga ke persamaan 2. Tergantung pendapat kita mana yang lebih mudah. Kalau dalam pendapat Ibu, yang lebih mudah adalah persamaan yang ke-1, yaitu X tambah 3Y sama dengan negatif 2. Ibu substitusi. Kata lain untuk substitusi itu ganti. Jadi ketemu dengan huruf Y, ganti dengan negatif 2. Maka kita lanjutkan, dia X ditambah 3 kali Y. Y-nya tadi negatif 2, maka 3 kali negatif 2. Hasil akhirnya adalah negatif 2. Maka X, kita kalikan itu. Positif 3 dikali negatif 2. Positif kali negatif, negatif. 3 kali 2, 6. Maka X kurang 6 sama dengan negatif 2. Selanjutnya X sama dengan negatif 2. Nah, kita lihat negatif 6 dipindahkan ke sebelah kanan menjadi positif 6. Negatif 2 ditambah 6 hasilnya adalah positif 4. Maka penyelesaiannya tadi kan sudah kita bahas sebelumnya. Penyelesaian adalah X, Y. X-nya adalah 4, Y-nya adalah negatif 2. Nah, kalau ada SPLDP seperti ini, jawabannya cuma satu macam, maka kita katakan dia memiliki penyelesaian tunggal. Selanjutnya, kita akan membahas SPLDP yang tidak memiliki penyelesaian. Sebagai contoh, tentukan penyelesaian dari 3X ditambah Y sama dengan 6. 6X ditambah 2Y sama dengan 9. Kita lakukan seperti tadi, metode eliminasi. Sebelumnya kita tandai dulu. 3X tambah Y sama dengan 6, kita sebut persamaan 1. 6X ditambah 2Y sama dengan 9, kita sebut dia persamaan 2. Maka kita lakukan eliminasi. Ibu ingin mengeliminasi huruf X. Kita lihat, maka pengalinya persamaan yang pertama Ibu kali dengan 2, persamaan yang kedua Ibu kali dengan 1. Maka 3X dikali 2 sama dengan 6X. Y dikali 2 sama dengan 2Y. 6 dikali 2 sama dengan 12. Baris berikutnya 6X ditambah 2Y sama dengan 9. Kita kalikan dengan 1. 6X dikali 1 sama dengan 6X. 2Y dikali 1 sama dengan 2Y. 9 dikali 1 sama dengan 9. Sekarang kita kurangkan. 6X dikurang 6X 0. 2Y dikurang 2Y juga 0. Dengan demikian hurufnya hilang semua. Seharusnya kan salah satu huruf yang hilang, tapi pada SPLDP ini kedua hurufnya hilang. Maka dia menjadi seperti ini. Sebelah kiri tadi 0, sebelah kanannya 12 kurang 9 sama dengan 3. Kamu lihat tertulis di situ 0 sama dengan 3. Apakah benar 0 sama dengan 3? Ya, semua kita tahu bahwa 0 tidak sama dengan 3. Dengan demikian SPLDP tersebut tidak memiliki penyelesaian. Ada enggak cara lain untuk membuktikannya?
untuk menyelidiki apakah suatu SPLDP tidak memiliki penyelesaian, kita coba dengan metode yang kedua atau cara yang lain. Kita akan membandingkan A1 banding A2. Yang mana A1? A1 adalah yang di depan huruf X pada persamaan pertama. Persamaan pertama kan 3X tambah Y sama dengan 6. Yang di depan huruf X adalah angka 3. Sedangkan pada persamaan kedua yang di depan huruf X adalah angka 6. Jadi 3 per 6. 3 per 6 kalau disederhanakan adalah 1 per 2. Selanjutnya kita akan mencobakan untuk B1 banding B2. B1 adalah angka di depan huruf X pada persamaan pertama, yaitu 1. Huruf Y maksud Ibu. Kemudian B2 angka yang di depan huruf Y pada persamaan kedua, yaitu 2. 1 per 2 atau 1 banding 2. Selanjutnya C1 banding C2. Yang dikatakan C1 adalah angka itu, kamu lihat angka 6 ya. Sedangkan C2-nya adalah angka 9. Kalau disederhanakan dia menjadi 2 per 3. Kamu lihat tadi A1 banding A2 adalah 1 banding 2. B1 banding B2 adalah 1 banding 2, sedangkan C1 banding C2 adalah 2 banding 3. Dengan demikian dapat kita simpulkan A1 banding A2 sama dengan B1 banding B2, tetapi tidak sama dengan C1 banding C2. Dengan demikian kita simpulkan SPLDP ini tidak punya penyelesaian. Kalau menjawab bagaimana? Apakah kedua cara ditulis? Tidak. Jadi boleh cara yang pertama, boleh cara yang kedua. Tidak usah kedua-duanya ditulis. Salah satu saja. Kita lanjutkan yang ketiga, yaitu SPLDP yang memiliki banyak sekali penyelesaian atau dengan kata lain tak terhingga penyelesaian. Ibu ambil contoh, tentukan penyelesaian dari 4X ditambah 8Y sama dengan 36 dan 12X ditambah 24Y sama dengan 108. Dan kita tandai dulu 4X tambah 8Y sama dengan 36, kita sebut persamaan 1. 12X ditambah 24Y sama dengan 108 kita sebut sebagai persamaan kedua. Kita lakukan metode eliminasi. Kita tulis dulu persamaannya, kemudian kita tetapkan pengali. Misalnya seperti tadi Ibu ingin menghilangkan huruf X, maka persamaan pertama Ibu kali dengan 3, persamaan kedua Ibu kali dengan 1, maka hasilnya adalah 4X dikali 3 hasilnya 12X, 8Y dikali 3 hasilnya 24Y, 36 dikali 3 hasilnya 108. Selanjutnya persamaan yang kedua. 12X dikali 1 hasilnya 12X, 24Y dikali 1 hasilnya 24Y, 108 dikali 1 hasilnya 108. Maka kalau kita kurangkan 12X kurang 12X 0, 24Y kurang 24Y juga 0, 108 dikurang 108 juga 0. Kita lihat sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Ya, 0 sama dengan 0. Menurutmu benar atau tidak 0 sama dengan 0? Ya, benar ya? Berarti persamaan dengan 0 sama dengan 0 ini bernilai benar. Maka penyelesaian SPLDP yang bentuk seperti ini kita katakan tak terhingga banyaknya sepanjang garis 4X ditambah 8Y sama dengan 36. Cara lain untuk memeriksa apakah SPLDP itu memiliki penyelesaian adalah dengan cara membandingkan seperti tadi. A1 banding A2. Kita lihat pada persamaan 1 yang di depan huruf X adalah angka 4. Pada persamaan 2 yang di depan huruf X adalah angka 12. 4 per 12. Kalau kita sederhanakan jadinya 1 per 3. Selanjutnya
B1 banding B2. Kita lihat pada persamaan 1 yang di depan huruf Y adalah angka 8. Pada persamaan 2 yang di depan huruf Y adalah 24. 8/24 disederhanakan jadinya 1/3. Selanjutnya C1 banding C2, angka yang kita bandingkan. 36 banding 108. Kita sederhanakan, sama-sama bagi 36, dapatnya 1 banding 3. Kita lihat A1 banding A2 ternyata sama dengan B1 banding B2, juga sama dengan C1 banding C2. Maka kita katakan SPLDP ini punya penyelesaian tak terhingga banyaknya. Bagaimana? Sudah bisa kamu membedakan antara SPLDP yang punya penyelesaian tunggal, yang tidak punya penyelesaian, dan yang memiliki penyelesaian tak terhingga? Sudah ya? Nah, jadi kedua cara ini tak perlu ditulis keduanya. Salah satu saja mana yang lebih mudah. Kalau sudah selesai, kita coba satu soal untuk memeriksa apakah kita memahami soal ini. Sekarang lihat. Periksalah apakah SPLDP berikut ini memiliki penyelesaian. Dia soalnya berupa gambar. Gambar pertama ada 1 buah baju dan 3 buah topi. Harga yang tertulis di situ 80.000. Sedangkan pada gambar yang kedua ada 2 buah topi dan 2 buah baju. Harga yang dipasang adalah Rp100.000. Sekarang kita misalkan kita misalkan baju, Y untuk topi. Maka SPLDP yang sesuai dengan gambar adalah, gambar pertama kan ada 1 baju jadi X, dan tanda tambah 3 topi, topi tadi Y. X ditambah 3Y sama dengan 80.000. Gambar kedua, 2 buah baju, 2X, dan 2 buah topi tambah 2Y sama dengan 100.000. Lakukan eliminasi. Misalnya kita akan mengeliminasi huruf X, maka kita pembilangnya kita kali dengan 2, penyebutnya kita kali dengan 1. X dikali 2, 2X, 3Y dikali 2, 6Y, 80.000 dikali 2, 160.000. Persamaan yang kedua, 2X ditambah 2Y sama dengan 100.000, kita kali dengan 1. 2X dikali 1 sama dengan 2X, 2Y dikali 1 sama dengan 2Y, 100.000 dikali 1 sama dengan 100.000. Kalau kita kurangkan, 2X kurang 2X, 0. 6Y kurang 2Y sama dengan 4Y. 160.000 kurang 100.000 sama dengan 60.000. Maka 4Y sama dengan 60.000. Maka Y-nya adalah 60.000 dibagi 4. Dapatlah Y-nya adalah 15.000. Y tadi apa? Y tadi adalah harga topi. Jadi topinya harganya 15.000 sebuah. Selanjutnya kita substitusikan Y sama dengan 15.000 ke persamaan yang kamu anggap lebih mudah. Kalau Ibu ke persamaan 1. Persamaan 1 tadi adalah X tambah 3Y sama dengan 80.000. Maka kita ganti huruf Y dengan 15.000. Maka menjadi X ditambah 3 kali 15.000 sama dengan 80.000. Maka X ditambah 45.000 sama dengan 80.000. X sama dengan 80.000 dikurang 45.000. Maka X sama dengan 35.000. Dengan demikian penyelesaiannya adalah X, Y. X-nya 35.000, Y-nya 15.000. Maka kita tulis 35.000, 15.000. Dengan demikian, SPLDP seperti ini memiliki penyelesaian tunggal. Kenapa tunggal? Kan tidak ada yang lain lagi yang bisa diselesaikan. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang tidak jelas, buka buku cetak atau tanya langsung ke WA pribadi Ibu.